Sabda TV. Faedah selanjutnya, a'malul bir wa ta'ah allati la yumkinu istidrakuha qama ghairuha fi thawabi wal ajr maqamaha. Amalan ketaatan dan kebaikan yang tidak mungkin kita bisa lakukan, Pak, hendaknya kita cari ganti yang lain. Hendaknya kita cari ganti yang lain, yang senilai dengan itu. Nah ini, Pak, contoh misalnya, kalau antum tidak mampu haji karena misalnya nggak ada duit, yang kita pikirkan adalah jangan menyerah. Bagaimana saya bisa menyaingi dia? Cari amalan lain yang pahalanya senilai haji dan umroh. Banyak, alhamdulillah. Di antaranya hadis, ya, Rasul sabda, man ghada ilal masjid aw raha la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan raja'a bi ajril hajj hatta man hajjatuh. Siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia pulang membawa pahala haji sempurna hajinya. Masya Allah. Pergi ke masjid tujuannya mau ngapain, Mas? Mau ngopi. Ya nggak dapat pahala, Pak. Pergi ke masjid, kamu niatnya apa? Menuntut ilmu lah. Maka dia pulang membawa pahala apa? Sebesar pahala haji. Haji, Masya Allah. Iya. Makanya rugi ya orang yang nggak pernah duduk di majelis ilmu. Ini pahalanya gede banget masalahnya ya. Masya Allah. Faedah selanjutnya, akhi, al-hathu ala silatur rahim wal ihsan ilal aqarib. Anjuran untuk silaturahim dan berbuat baik kepada karib kerabat. Wa anna silatal aqrab afdal min silatil ab'ad. Bahwasanya menyambung yang paling dekat kekerabatannya lebih utama daripada yang jauh. Nah ini subhanallah ya akhul Islam, kita sudah tahu ya bagaimana besarnya pahala silaturahim ya. Silaturahim itu pahalanya ajib. Kata Rasulullah, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Ya. Dan silaturahim yang paling besar pahalanya, Bapak, yaitu bersilaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Ya, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasil bil mukafi wa innamal wasil man idza quti' wasal." Bukanlah orang yang silaturahim itu sebatas membalas kunjungan, bukan. Tapi hakikat silaturahim yang paling besar pahalanya apa? Yang ketika ia diputuskan hubungannya, ia berusaha untuk menyambungnya. Karena ini yang paling berat, Mas. Kalau antum punya saudara, bilang sama antum, kamu bukan saudara saya lagi. Saya nggak mau lagi sama ke rumah kamu. Waduh, sakit hati kita, Pak. Kita pengennya membalas. Biarin. Ya. Tapi ketika kita berusaha untuk sambung, walaupun dia apa? Memutuskan, justru ini yang paling besar apa? Pahalanya. Karena itu yang paling berat sekali di hati kita. Masya Allah. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, inna li qarib, aku punya kerabat ya Rasulullah, asiluhu wa qata'ani. Aku berusaha silaturahim, menyambung hubungan, tapi dia selalu memutuskan. Wa asna'u lahu khair. Aku berusaha berbuat baik terus sama dia, tapi dia selalu berbuat buruk samaku. Waduh, berat. Ini orang hebat ini. Apa kata Rasulullah? In kunta kama qulta, kalau memang ucapan kamu benar,
Faka'annaka tusifuhumul mal, seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya. Wala yazalullahu 'alaika dhahiran, dan Allah terus akan membela kamu selama kamu terus melakukan itu. Wah, berat, Pak. Ya. Faedah selanjutnya, akhi, man unaqlil mayit min baladin ila akhar. Idlau kana dzalika masyru'an la amara binaqli Sa'ad bin Khawlah wa lam yarsilahu. Dilarangnya memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri lain. Sebab kalau itu disyariatkan, tentu Rasulullah SAW tentu Rasulullah pasti akan memerintahkan untuk memindahkan mayat Sa'ad bin Khawlah, karena ia meninggal di kota Mekah. Dipindahkan aja ke kota Madinah, tidak perlu Rasulullah sedih lagi. Sehingga dijadikan dalil oleh para ulama, berarti itu menunjukkan tidak boleh memindahkan. Makanya yang sunnah tuh, Pak, kalau kita meninggal di Bekasi, maka dikuburkannya di Bekasi. Kalau kita meninggalnya di Lombok, ya dikuburkannya di mana? Di Lombok. Kalau kenyataan di negeri kita enggak. Kita meninggal di Lombok, keluarganya minta mayatnya dikirimin supaya enggak sesuai sunnah sebetulnya itu. Kalau kita meninggalnya di Lombok, ya udah, urus di sana, kuburkan di sana. Kecuali kalau ya di sana enggak ada yang mau nerima, ya enggak boleh dikuburin di sini. Ya terpaksa, gimana lagi? Iya. Itu sunnahnya demikian.